Halo, selamat siang YouTube lovers. Saat ini saya mau memberikan penjelasan tentang MCD Connect Mazda. Apa itu MCD Connect yang ada di Mazda? MCD Connect adalah fitur yang berguna untuk memberikan informasi. Informasi apa saja yang diberikan oleh MCD Connect ini? Bisa saja informasi untuk engine, informasi untuk hiburan, informasi untuk map, informasi untuk kehematan bahan bakar, dan informasi untuk pengaturan fitur-fitur yang ada di mobil MCD MCD Mazda. Connect terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ini bagian recommender control. Recommender control ini ada tombol utama, ada tombol volume, dan ada tombol-tombol yang lainnya seperti home, comeback, dan untuk informasi. Bagian yang kedua adalah bagian monitor. Nah, ini adalah monitor dari MCD Connect. Ya, ini berukuran 8 inch. Ya, berukuran 8 inch. Ini yang fasilitas yang ada di MCD Connect. Mari selanjutnya kita lihat isi dari MCD Connect. Yang pertama adalah informasi, itu berisi tentang monitor efisiensi bahan bakar. Di sini akan tampil seberapa efisiensi bahan bakar yang digunakan. Juga ada monitor status kendaraan, ada servis berikutnya, rincian perawatan, dan ada setelan perawatan kendaraan. Itu bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Contohnya untuk isian bahan bakar, di sini isian bahan bakar rendah dan harus diisi kembali. Terus selanjutnya yaitu hiburan. Hiburan hanya berisi tentang fasilitas radio FM. Hiburan selanjutnya ke komunikasi. Komunikasi ini adalah fasilitas Bluetooth yang dipunyai oleh MCD Connect. Berikutnya adalah navigasi. Navigasi ini berkaitan dengan map, dan untuk menampilkan map ini harus dikoneksikan dengan Android ataupun Apple ya untuk bisa terhubung dengan map. Selanjutnya adalah fasilitas setelan yang ada di MCD Connect, yaitu meliputi apa saja. Yang pertama adalah tampilan di kendaraan. Itu isinya adalah tampilan active driving display, itu letaknya di depan setir ya, mantul di kaca. Ya, di situ ada tampilan kecepatan kendaraan 80 km per jam yang tertampil di MCD Connect itu sebelah kanan. Nah, itu bisa diatur tampilan MCD Connect-nya untuk kecepatan, informasi kecepatan kendaraannya. Ada beberapa setelan, bisa kita setel menurut selera kita ya. Ada kembali ke setelan pabrik untuk kita reset. Selanjutnya adalah untuk pengaturan tampilan pusat. Tampilan pusat ini adalah tampilan monitor. Monitor yang ada di MCD Connect itu bisa kita setel dengan berbagai macam fasilitas, misalkan kecerahannya, kontrasnya, juga kita bisa menampilkan hasil drive saat ignition off ya. Ada tampilan jam ya. Kita bisa mengatur sesuai fasilitas yang ada di sini. Kita juga bisa mereset sesuai dengan setelan pabrik. Selanjutnya yaitu untuk setelan display instrumen cluster, yaitu kita bisa mengatur untuk tampilan speedometer yang sudah MID, multi information device ya. Di situ ada tampilan efisiensi bahan bakar, ada tampilan bermacam-macam tampilan ya, ada tipe 1, ada tipe 2. Kita mau menggunakan model tampilan yang seperti apa sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita masuk di setelan suara YouTube lovers ya. Kita setelan suara ada untuk setelan audio ya. Setelan audio ini meliputi apa aja? Oh, ternyata ini meliputi pengaturan untuk speaker ya, untuk sound yang ada di mobil Mazda ya.
Nah, ini fasilitasnya ada pengaturan treble, pengaturan posisi mendengarkan, pengaturan bass, pengaturan fader, balance, dan bisa juga diatur sesuai dengan kondisi awal, di reset gitu ya. Nah, MCD Connect yang kita lihat ini adalah MCD Connect untuk CX30 yang terbaru. Berikutnya kita masuk ke setelan keselamatan YouTube Lovers ya. Kita lihat ada driver assistant system, ini yang menjadi asisten dari driver untuk sistem keselamatan. Itu ada radar cruise control, konfirmasi audible cruise, ada driver attention alert di mana penyetelannya itu hanya di on kan atau di off kan gitu saja untuk fasilitas ini. Berikutnya kita masuk ke peringatan keamanan. Peringatan keamanan di situ ada keamanan untuk cross traffic alert, ada lane departure warning system, dan di sini juga sama diatur hanya di on kan atau di off kan, juga pengaturan untuk nada deringnya dikeraskan atau sedang atau kecil seperti itu aja. Berikutnya kita masuk ke setelan keamanan aktif ya. Ini masuk ke lane keep assist system, sama juga ini setelannya hanya di on kan atau di off kan. Untuk pertama kali hidup itu fasilitasnya on. Terus ada fasilitas berikutnya itu pencegahan tabrakan, itu smart brake support. Ya, smart brake support ini sama aja juga di on kan atau di off kan, tapi ada peringatan, setelan peringatannya yaitu ada normal atau terlambat ya. Kita bisa setel menurut keinginan kita. Selanjutnya ke setelan parkir sensor. Parkir sensor ini hanya seperti biasa, yaitu di on kan atau di off kan, seperti itu saja. Berikutnya kita masuk ke setelah setelan keselamatan, kita masuk ke setelan kendaraan. Setelan kendaraan itu ada setelan door lock atau kunci pintu, ada setelan lampu eksterior ya, ada setelan lampu interior. Nah, untuk setelan door lock ini seperti biasa kita bisa atur, ada setelan untuk waktu tunggu, ada setelan untuk careless walkway, ada volume konfirmasi be careless, ada mode unlock. Kita tinggal pilih kita mau menyetel door locknya itu mau setelan seperti apa, itu sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita masuk ke setelan lampu eksterior. Ya, lampu eksterior di sini juga sama, antara on dan off seperti itu saja. Di sini ada beberapa fasilitas kita bisa lihat, ada coming home light, ada daytime running light DRL atau living home light ya, atau setelan reset. Selanjutnya kita masuk ke lampu interior ya, lampu yang ada di dalam ruangan mobil, di dalam kabin mobil, yaitu ada durasi penerangan ya, pengaturan, ternyata ini pengaturan durasi penerangan ya untuk lampu interior. Terus kita masuk ke setelan wiper sensor hujan, itu ada on off gitu saja. Terus juga ada spion samping ya, juga on off seperti itu saja. Terus lampu tanda belok ya, defogger, penyetelan defogger juga on off seperti itu saja ya. Setelannya ya on off seperti keinginan kita mau di on kan atau di off kan. Selanjutnya setelan konektivitas ya. Ini ada setelan Bluetooth dan setelan konektivitas untuk smartphone, Apple CarPlay atau Android CarPlay. Berikutnya setelan sistem ya. Setelan sistem di dalamnya ada setelan jam, setelan pengenalan suara, bahasa,
efisien BBM ya. Ada untuk setelan update Gracenote database, gunakan Gracenote database album art ya. Terus ada informasi sistem, dan juga ada setelan untuk mengembalikan semua setelan pabrik ya. Kita riset semuanya setelan yang ada. Nah, demikianlah YouTube Lovers ya. Secara singkat saya menjelaskan tentang apa itu MZD Connect dan apa informasi yang ditampilkan oleh